Oke, saya balik lagi sama gua Astrid Host Magang. Dan gua siapa gua? Host kondangan. Anjay, kondangin. Aneh kecil. Bentar lagi soalnya mau kondangan. Oh, kondang. Iya, kondangan ya. Benar. Selamat ya. Belum, nanti belum. dong. Kalau Iya. udah jadi baru lu boleh Ya, ucapin semoga selamat. lancar aja dulu gitu. Iya. Semoga lancar. Kadonya ya. jangan lupa. Ya, ada QR code nanti di bawah sini. Oke boy, balik lagi sama gua Ali Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Apa? Enggak, gua nggak mau kenalin lo karena pasti lah kan gini. Astrid Host Magang. Ya udah kan HSR Wheel gitu. Agak Nih. berisik ya peliharaannya. Maklum, mohon maaf ada back songnya ini. Ada anjing. Nah, karena kita dalam masa PPKM, Mhm. Jadi lu tahu nggak PPKM itu apa? apa pengurangan kegiatan masyarakat apa gimana? Ya, Apa? gini nih. Apaan? PPKM. Iya. Pengen peluk kamu. Beda di halamannya gitu ya. Enggak. Jadi karena PPKM ini kan jadi semua kegiatan terbatas. Nah, ini kita syutingnya di rumah dan kebetulan Astrid juga memang ngekosnya daerah sini juga, Astrid. Ya. Jadi kita bisa bikin video dan kita akan sedikit mengulas sedikit tentang pertanyaan-pertanyaan yang masih beredar di mindset orang-orang Indonesia pada saat ini. Apa? Nah, kan katanya lo yang mau nanya Oh, tadi. gua ya. Jadi, sebenarnya banyak juga terutama di komen-komen YouTube ya. Oke. HSR replika nih. Mm-mm. Velg bukan ori nih gitu. Jadi, sebenarnya kita nih mau bahas tentang velg tuh apa sih? Kenapa bisa ada yang replika, terus kenapa ada yang ori yang mungkin orang taunya ada yang TW apa Emang segala apa sih macam velg gitu kan. replika itu? Replika ini senalarnya gua aja ya. Iya, ini kan Pengetahuan Astrid ya. kan sekarang udah menjadi salah satu insan otomotif nih. Yang terjun juga ke dunia otomotif gitu Insan kan. otomotif, insang. Ikan dong. Jadi Coba. kalau menurut gua, Apa itu velg ori? tadi velg replika dulu apa ori dulu nih? Ya pertanyaannya velg ori. Ori. Mm-mm. Velg ori itu yang gua tangkap itu misalnya ada sebuah brand Mm-mm. mengeluarkan model velg Mhm. terus dikasih namanya tuh si velg itu tapi pakai brand dia. Itu jadi original. Karena apa? Karena ya original dari brand dia sendiri gitu. Misalnya kita punya velg nih. Mm-mm. Velg ini misalnya ya. Ini ori juga, orinya HSR Wheel. Mm-mm. Nah, kalau replika dia itu ada nih velg ori kita nih. Mm-mm. Terus ada orang lain yang bukan di brand kita, yang bukan di brand HSR Wheel ataupun yang bersangkut pautan dengan HSR Wheel, membuat dengan model yang sama, tapi ditempelin brand kita HSR Wheel. Kalau menurut gua itu replika. Karena bukan kita yang bikin, bukan brand HSR. Intinya yang bukan bikin. dari si brand itu yang bikin, tapi ditempelin logo brand itu. Iya. Yang istilahnya kualitasnya pun mungkin nggak sama yang kita bikin gitu. Oke. Jadi ini yang gue tangkap sih, nggak tahu kalau menurut lo gimana? Bener nggak nih? Sebenarnya kurang lebih seperti itu. Cuman mungkin kalau misalnya kita ya kurang lebih sih memang seperti itu, Street. Intinya adalah velg ori itu adalah velg yang dibikin sebenarnya lebih ke desain sih. Sebenarnya kalau misalnya paradigma orang-orang itu lebih kalau misalnya secara hakikatnya sebenarnya yang dibilang velg ori itu adalah yang desainnya ori. Alias ori itu singkatannya apa? Kepanjangan dari apa? Singkatan dari apa salah? Original. Yes, dari original. Keaslian si desainnya. Keaslian dari berarti. desainnya. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang, wah velg ini ori. Terus ada yang pernah bilang, velg ori itu lebih kuat daripada velg replika. Kalau itu gue nggak setuju sih. Betul banget, karena ori ini bukan berarti balik lagi ya. Kalau misalnya kita bahas velg ori dan replika, itu sebenarnya cuma ngebahas satu. Cuman ngebahas masalah desain. Yang pertama desain. Yang kedua produksinya. Siapa yang buat?
seperti yang tadi lu bilang nih. Mereknya jadinya kesebut Yes, jadinya. mereknya. Misalnya kayak kita bikin HSR, tapi ada nih ternyata orang di luar dari brand HSR bikin velg sama, Tapi modelnya sama, ditempel. misalnya mid series, Ya. mid 01 dia bikin. Ditempel juga logonya HSR. Tapi itu bukan HSR yang buat. Itu yang bisa disebut dengan replika. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bermindset velg ori itu lebih kuat daripada velg replika. Nah, sebenarnya itu kurang pas sebenarnya. Bukan salah, bukan. Kurang pas aja. Karena velg ori kekuatan velg itu tidak ditentukan dari dia desain original Iya, betul. atau Brandnya. replika. Gimana sih? Kok ya iya dong dari brandnya dong kalau misalnya dia apa namanya yang tadi ditempelin ya kan belum tentu itu asli Yes, apa enggak betul. gitu. Intinya kekuatan Nggak velg- ngaruh deh ya kalau Iya. itu istilahnya nggak ngaruh. Ori atau replika Nggak itu ngaruh ke sebenarnya nggak ngaruh kekuatan. pada kekuatan. Betul. Karena kalau kita ngomongin kekuatan itu berarti kita berbicara tentang produksi velg. Betul. Betul, betul. Seperti yang Astrid tahu, ada berapa sih cara produksi velg? Yang pertama, Casting. nah casting itu apa? Casting itu ibaratnya kalau kita bikin kue, Mm-mm. itu adonan aluminium dituangin ke cetakan. Mm-mm. Cetakannya cetakan velg gitu ya, tapi bukan adonan kue nih ya. Adonannya aluminium dituangin ke cetakan kue, cetakan velg. Nah, habis itu jadi tuh si velg tuh. Heeh. Velgnya jadi, habis itu kita polis, mungkin diwarnain apa segala macam, jadilah itu velg casting. Yes, Jadi dia dibikin dari adonan yang dicetak di molding. betul. Gitu, Jadi itu kalau kan- misalnya casting itu dia dicetak itu menggunakan molding. Yes. Molding ini tuh atau bisa dibilang itu cetakan. Ya cetakan. Ya kalau velg misalnya kan beli gitu. kue cubit, teman-teman tahu nggak di SD itu ada jajanan kue cubit kan, dia masukin tepung gitu kan. Ya. Nah itu sama persis kayak bikin velg. Nah jadi kalau misalnya dibilang velg casting itu kuat apa enggak? Coba. Tergantung adonannya. Benar. Bener. Sama seperti beli martabak. Oh, iya. Martabak telur. Enak apa enggak gitu ya? Ayamnya 2 sama ayamnya 3. Telurnya doang. Mohon maaf. Banyak banget tuh martabak telur. Telurnya 1 atau telurnya 2 itu bisa membedakan rasanya. Iya. Sama seperti velg. Semakin bagus adonannya, semakin bagus Velgnya. bahannya, akan semakin kuat velgnya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua ada apa, Astrid? Yang kedua yang gua tahu itu adalah flow foam, Apa itu? Flow foam atau? rotary forge. Oke, apa itu? Nah, dari namanya aja ya, rotary forge itu dia berarti diputar dan ditempa. Mm-mm. Rotary forge gitu kan namanya. Jadi rotary forge ini atau flow foam ini dia tuh awalnya dari velg casting. Oke, berarti tetap sama produksi awalnya adalah Awalnya dengan tetap cetakan. dikastang. Iya, casting gitu kan. Terus prosesnya diperpanjang lagi. Oke. Proses si velgnya ini diperpanjang lagi. Udah jadi casting, dipanasin, dipres, kemudian ditarik. Jadi kalau yang di bayangan gua misalnya kue kita ngadon doang dicetakan, mungkin ada rongga-rongga yang kosong gitu ya. Dipres Sedangkan- lagi. Iya, sedangkan si flow foam ini dipres biar si rongga-rongga kosongnya itu keisi. Lebih padat. Iya, lebih padat lagi keisi. Abis itu dibentuk lagi jadi velg. Habis itu dipanasin, baru bisa ditarik, Iya. dibentuk sebagai satu velg. Nah, Betul. itu penjelasannya udah sebenarnya sih udah cukup lengkap sih, kurang lebih seperti itu. Dan terakhir, Street. Yang terakhir ya forge lah. Itu kalau menurut gue udah yang paling kasta, paling tinggi lah kalau menurut gue ya. Tapi forge juga kan nanti dibagi-bagi tuh. Forge ada lagi, 3 lagi. Cuman yang umumnya aja lah forge. Anggaplah forge satu piece yang kita omongin. Forge ini kalau menurut gue ya, yang gue tahu nih, yang gue nalar itu dia dari sebongkah aluminium. Mhm. Jadi benar-benar balok tuh aluminium. Kemudian diukir, dibentuk jadi velg. Mungkin salah satu alasan kenapa forge mahal itu karena banyak bahan-bahan yang dibuang. Anggaplah misalnya dia satu bongkahan kayak gini, velg kan tengahnya kosong tuh. Iya. Nah otomatis si tengahnya itu kan kosong. Itu yang kebuang. Banyak bahan yang kebuang tuh. Nah itu yang bikin mahal sih. Tapi justru ya itu yang paling kuat. Karena apa, dia dari benar-benar satu bongkahan full aluminium gitu dibentuk jadi velg dan Nggak ada ringan. rongganya. Iya, dan nggak ada rongganya dan lebih Ya. ringan dibanding yang lain. Jadi forge itu betul yang Astrid bilang. Jadi dari satu, bayangin teman-teman, dari satu box aluminium dipahat, dicacah, atau kalau misalnya pakai bahasa teknik itu di CNC, dibentuk seperti velg. Ya, kenapa forge mahal? Karena banyak bahan yang terbuang dibanding dengan casting dengan flow foam. Mereka menggunakan bahan sesuai yang mereka pakai. Betul. Sedangkan forge tidak. Makin Dia rumit desainnya, makin
susah juga tuh, makin banyak juga mungkin yang kebuangnya. Yes, gitu. betul. Tapi untuk bikin velg forge itu nggak bisa sembarangan model. Oke. Jadi harus ada perhitungannya. Sebenarnya sama sih, casting, flow foam atau forge itu mereka juga modelnya itu harus ada Hitungannya. kekuatannya. Gitu. Jadi model velg itu nggak boleh sembarangan sebenarnya. Iya, gue juga baru ngeh bikin velg itu susah setelah kita ngobrol-ngobrol sama si Bos Hendra tentang velg yang mau dia pakai untuk CC-Fix-nya dia. Itu kan Oke. dia bingung banget tuh nyari offsetnya berapa biar kekuatannya pas, terus biar fitment juga di mobil gitu kan. Itu kan dia ngitung tuh. Ya ternyata ribet juga gitu ya, nggak sembarangan asal model mungkin pengennya palang apa segala macem gitu ya. Yes, benar. Itu kalau misalnya kita ngomongin mobil biasa aja sebenarnya udah agak-agak ribet nih. Kayak misalnya mobil-mobil city car sekarang itu rata-rata pakai ring 15, 16 dengan lebar 6,5 atau 7 Yes. dengan offsetnya antara 35 sampai 45. Nah, tapi kalau untuk mobil yang modifikasi lain lagi, misalnya contoh kayak GT1, itu dia butuh velg yang benar-benar lebar. Minimal velg kita harus lebar. Gua kemarin udah ngukur mungkin minimal 10-11 tuh kayaknya. 11 ya. 11 ya kayaknya. Gue belum tahu sih, belum ngobrol lagi sama dia. Nah, seperti itu. Jadi balik lagi, kekuatan velg itu bukan dilihat dari velg itu ori atau replika. Betul. Kayak gitu. Lebih ke cara pembuatannya sih kalau ngomongin Yes. nggak kuat velgnya ya. Velgnya apa dulu nih? dulu? Gitu. Karena HSR Wheel sendiri bisa dibilang kita menciptakan velg ori dengan proses pembuatan casting. Contohnya mid series. Yes. Itu mid series casting semua loh. Full. Mid Full series, casting. Boroko, NX masih ada ya. NX ada. Rupat bukan soalnya. NX Jadi, ada yang NX ada yang force-nya. force, ya. Kayak Itu gitu. rata-rata ya kita casting lah. Ya, dan menurut kita untuk penggunaan di Indonesia Raya, di Indonesia ya, itu dengan menggunakan velg casting aja sebenarnya udah lebih dari cukup. Oh iya jelas. Yes, benar. Jadi kalau untuk mobilitas segala macam, pembelian velg casting itu udah lebih cukup dibandingkan mengeluarkan harus ngebeli velg forge. Kenapa? Karena velg forge mahal. Lebih mahal dibanding velg casting. Betul. Harganya bisa 4 kali lipat. Betul. 4 bahkan 5 kali lipat. Betul. Intinya pada zaman sekarang ini, apalagi lagi pandemi kayak gini ya, orang-orang tuh belum tentu mereka mampu untuk beli velg forge. Nah, Masih mikir-mikir lah ibaratnya gitu ya. Masih Bener. banyak kebutuhan yang harus mereka beli Bener. dibanding harus beli forge yang puluhan juta ya, mending buat yes. makanan sehari-hari. That's why kita bikin velg casting, tapi walaupun casting tapi nggak murahan gitu. Maksudnya bahannya juga kita benar-benar Nggak main-main lah ya. kita riset gitu loh. Penggunaan untuk di jalanan Indonesia. Karena begini teman-teman, penggunaan mobil di Indonesia, di Malaysia, atau di Singapura, atau di Jepang, atau di Amerika itu beda loh. Lu tau apa yang bikin beda? Lobangnya. Aspalnya. Aspalnya. Iya. Mungkin lobangnya. Lobangnya juga bener. Di sini banyak lobang di jalan. Kalau di Jepang kan lobangnya mereka bikin pakai stiker biar orang-orang Saking pada nggak ada lobang ya, Iya, saking sampai nggak dibikin ada stiker. lobangnya. Nah ini kita beneran nih real 3D lobang. Yoi, 4D malah. Nah, kurang lebih intinya sih seperti itu. Nah, sekarang ini kita juga lagi kemarin itu dapat banyak laporan. Jadi banyak teman-teman di daerah, terutama di daerah ya. Oke. Terutama di daerah mereka beli velg HSR. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apa? Baru kena lubang peyang, pecah. Oh. Kebanyakan ini sih, apa namanya? Peyang sih. Peyang sama pecah dalam sih. Dan setelah kita telusuri, ternyata itu bukan ori HSR. Beli di mana mereka? Nah, itu dia. Mereka belinya nggak di official store HSR Wheel. Mereka belinya di toko velg pinggir jalan. Oh, alah. Dan mereka toko lihat, kita oh, ini sih ada di velg ping- HSR toko gitu. kita juga di pinggir jalan, cuman ada tulisannya HSR Wheel resmi gitu ya. Iya, iya. Sorry. Maksud gua di toko velg non official lah. Oke. Di toko velg non official, dan yang gua sayangkan itu adalah kita tidak pernah mengeluarkan model seperti itu tapi ada dopnya. Gitu. Nah, ini yang bisa dibilang dengan replika. Jadi buat Serem teman-teman juga ya. semua hati-hati juga kalau misalnya kalian mau beli velg HSR, kalau yang baru mendingan kalian beli di official store aja. Yes, Ya nggak sih? betul. Atau kalau misalnya kalian mau nyari velg second HSR, kita juga ada Bursa velg. bursa second. velg second nih, ada di Ada. sini. Kalian bisa cek ke sana juga. Ya. Tapi kalau untuk namanya mobil second, stoknya itu berarti nggak selalu ada kan. Jadi Ya. tergantung nih, kadang ada, kadang nggak segala macam. Untung-untungan aja gitu. Untung-untungan. Jadi- Kondisinya pun ya untung-untungan gitu. Namanya second dipakai orang kan kita Ya, nggak tahu kan. benar. Tapi paling tidak kalau udah sampai ke toko kita, itu kita akan lihat Ya, dulu nih. udah di quality check. Ada apa segala macam, bla 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 segala macam. Nah, itu nanti akan dijelaskan ketika kalian mau beli. Ya udah boys, gitu dulu video kita kali ini. Tetap jaga kesehatan, ikutin protokol. Ya sebisa mungkin kalau emang nggak perlu keluar jangan keluar. Yes. Tapi kalau emang mesti keluar harus segala macam,
jaga protokol, jaga kesehatan. Kayak gitu Oke. aja. Gua Aldi Rais undur diri. Gua Sitos Magang undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat velg. HSR.